wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sabila dengan NIM J21020004 dari kelas keperawatan 3A. Baik, di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan 4. Pemeriksaan Leopold sendiri digunakan untuk mengetahui posisi, letak, dan juga ukuran janin pada perut ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold pertama. Pemeriksaan Leopold yang pertama ini berfungsi untuk mengetahui tinggi fundus uterus, atau kita nanti juga bisa untuk mengetahui perkiraan usia kehamilan ibu. Untuk pemeriksaan Leopold yang pertama, posisinya kita menghadap ke kepala ibu dan menggunakan kedua tangan kita. Nah, letakkan kedua tangan di tepi kanan dan kiri perut ibu, kemudian susuri sampai ke paling atas uterus, atau kita biasa menyebutnya fundus uterus. Nah, apabila kita sudah menemukan fundus uterus, kita dapat mengukur dengan menggunakan pita meteran. Diukur dari bagian atas simfisis pubis dan sampai ke bagian atas fundus uterus. Setelah kita mengukur dengan pita meteran dan kita mendapatkan hasil dalam bentuk sentimeter, kemudian bisa dicocokkan dengan tabel berikut untuk mengetahui perkiraan usia kehamilan ibu. Sebagai contoh, misalnya kita mendapatkan tinggi fundus uterinya 24-25 cm. Nah, itu berarti usia kehamilan ibu yaitu 22-28 minggu. Kemudian untuk pemeriksaan Leopold yang kedua, pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui posisi punggung janin dan bagian terkecil dari janin. Seperti pada Leopold yang pertama, pemeriksaan Leopold yang kedua ini kita tetap menghadap ke ibu dan menggunakan kedua tangan kita. Nah, teman-teman letakkan kedua tangan kita di tepi kanan dan kiri perut ibu. Kemudian salah satu tangan kita menekan, kemudian tangan yang lainnya merasakan apa yang ada dalam perut itu. Nah, kita tekan, permisi ya ibu. Nah, kemudian tangan yang sebelah sini kita merasakan bagian tubuh apa yang terdapat di perut kanan ibu. Nah, apabila kita merasakan seperti lurus, datar, dan keras, itu merupakan bagian punggung adik bayi. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita juga melakukan cara yang sama. Kita menekan pada bagian kanan perut ibu, kemudian tangan yang sebelah sini merasakan apa yang ada di perut kiri ibu. Permisi ya ibu, kita tekan. Apabila kita merasakan seperti kecil-kecil, itu merupakan bagian terkecil dari janin. Untuk pemeriksaan Leopold yang kedua, apabila kita sudah menemukan letak dari punggung adik bayinya, kita bisa melakukan pengukuran denyut jantung janin dengan menggunakan Lynx. Baik, untuk pemeriksaan Leopold yang ketiga, pemeriksaan ini berfungsi untuk menentukan bagian terbawah dari janin. Kita tetap menggunakan kedua tangan kita dan posisi kita tetap menghadap ke ibu. Letakkan kedua tangan kita di bagian paling bawah dari uterus dan bagian fundus uteri atau bagian paling atasnya. Pegang dan rasakan apa yang ada di dalam perut ibu. Apabila kita merasakan seperti keras, bulat, dan tidak lunak, itu menandakan bagian kepala si adik bayinya. Apabila kita merasakan seperti kenyal dan lunak, itu menandakan bagian pantat si adik bayinya. Nah, pada ibu ini bagian bawahnya ini merupakan bagian kepala si adik bayi dan bagian atasnya bagian pantat adik bayinya. Baik, untuk pemeriksaan Leopold yang keempat, berfungsi untuk mengetahui bagian terbawah dari janin ini sudah masuk ke rongga panggul ibu atau belum. Sedikit berbeda dari pemeriksaan Leopold yang pertama sampai dengan ketiga, yang mana kita menghadap ke kepala ibu. Untuk pemeriksaan Leopold yang keempat ini kita menghadap ke kaki ibu. Letakkan kedua tangan pada sisi kanan dan kiri perut ibu, kemudian susuri sampai bagian bawah perut ibu. Nah, apabila kita mendapati kedua tangan kita masih bisa bertemu atau seperti ini, itu dinamakan dengan konvergen atau bagian terendah dari si adik bayi belum masuk ke rongga panggul ibu. Apabila kita mendapati kedua tangan kita sudah tidak dapat bertemu atau seperti ini,
itu dinamakan dengan divergen atau bagian terendah dari si adik bayi sudah masuk ke rongga panggul ibu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.